Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadiga. Saya dari kelas A Hukum Keluarga. Saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi verbal dan non-verbal, mata kuliah komunikasi. Baik, yang pertama itu ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun lisan. Komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang menghasilkan ucapan, tulisan, atau kata-kata. Nah, komunikasi verbal sangat efektif jika orang yang berinteraksi tersebut mengerti bahasa yang digunakan. Nah, kalau saya misalnya orang Minang, ngomong sama orang Jawa menggunakan bahasa Minang, ya otomatis itu tidak efektif karena orang Jawa itu tidak tahu bahasa Minang. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan ya tidak akan disampaikan. Nah, fungsi komunikasi verbal itu yang pertama itu ada penamaan. Penamaan ini bisa dibilang ya untuk memudahkan kita lah mengidentifikasi sebuah benda, objek atau tindakan orang. Nah, contohnya gini, misalnya ini Al-Qur'an. Nah, ini parfum. Nah, ya dengan verbal ya, dengan kata-kata kita bisa mengucapkan ini parfum. Jadi memudahkan kita untuk mengidentifikasi ini Al-Qur'an itu. Yang kedua itu jalur interaksi dan transmisi informasi ya. Kita bisa menyampaikan emosi, informasi, empati, maksud, dan berbagai hal lain lah yang menggunakan kata-kata. Ya, kita bisa menggunakan kata-kata dengan untuk menyampaikan sesuatu, misalnya kayak aduh saya capek, atau aduh ini ada informasi ini. Jadi orang tahu gitu kan, nah, hanya dengan kata-kata. Nah, itu fungsi komunikasi verbal. Nah, yang ketiga itu sebagai alat sosialisasi yang sangat efektif ya, karena komunikasi verbal itu mudah digunakan ya seperti inilah. Ini saya menyampaikan informasi tentang komunikasi verbal dan non verbal ya. Ini berarti saya sedang mensosialisasikan, kan mungkin lebih paham itu. Nah, contoh komunikasi verbal itu misalnya kayak kita pidato ya, justru itu sudah jelas itu komunikasi verbal karena ada ucapan, ada kata ya, di sana ada kalimat. Efektif nggak efektifnya tergantung. Kita misalnya pidato bahasa Arab, efektif kalau orang-orang di sana mengerti bahasa Arab, tapi kalau tidak ya tidak akan efektif. Nah, yang selanjutnya itu ada misalnya kita teleponan melalui smartphone itu kan. Nah, kan itu ada ucapan, ada kalimat, ada kata-kata juga. Nah, itu juga contoh komunikasi verbal. Nah, itu rapat dan diskusi ya jelas. Ketika rapat atau diskusi kita memberikan ide ya, kita lebih mudah lah dengan menggunakan komunikasi verbal, karena ketika kita ngomong langsung gitu kan, jadi ide itu langsung tersampaikan dan ya lebih efektif gitu. Yang selanjutnya itu berinteraksi tertulis lewat media sosial. Nah, berinteraksi tertulis ini maksudnya ketika kita berkomentar atau chat dengan kawan kita tapi tanpa suara ya, dengan tulisan saja. Nah, itu termasuk verbal karena di sana ada kata atau kalimat. Nah, itu yang selanjutnya contoh komunikasi verbal itu guru mengajar di kelas. Jelas lah kalau guru mengajar nggak mungkin diam aja, pasti ada komunikasi verbalnya, kata-katanya, ada ucapannya. Kalau mereka nggak cuma diam aja ya kita nggak bisa paham gitu kan. Nah, yang selanjutnya itu baca novel. Nah, ya novel itu kan merupakan verbal karena ada kata-kata di sana, ada kalimatnya di sana, walaupun tidak ada suara, cuma ada kalimat di sana. Nah, yang kedua itu ada komunikasi non verbal. Komunikasi non verbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Ya, kayak kita nyuruh orang diam itu kan. Bisa loh kita nyuruh orang diam cuma bilang apa enggak ada kan. Cuma gitu aja. Nah, jari kita yang seperti ini itu merupakan non verbal. Nah, ya komunikasi non verbal ini dia menggunakan gerak isyarat kayak pakai tangan, pakai lirikan mata atau anggukan kepala gitu kan. Jadi dia hanya gerak isyarat, bahasa tubuh atau ekspresi wajah, atau menggunakan simbol-simbol lain. Fungsi komunikasi verbal non verbal ini karena jari yang digunakan, bukan jari yang digunakan, karena kita kadang tidak sadar kita menggunakannya. Kayak tadi lah kita ruang diam dengan ini. Nah, ini non verbalnya itu sebagai pembantu untuk atau pelengkap ketika kita memberikan informasi dengan kata-kata atau orang kurang paham gitu kan, dengan gini orang bisa lebih paham gitu. Jadi sebagai pelengkap lah. Jadi memperjelas komunikasi menggunakan kata-kata itu pasti menggunakan nonverbal. Jadi jenis komunikasi nonverbal itu ada juga. Yang pertama itu komunikasi objek.
komunikasi objek ini adalah komunikasi nonverbal yang memanfaatkan benda sebagai medianya. Nah, misalnya contoh lah, saat ada kecelakaan atau ada perbaikan jalan itu kan, polisi itu menggunakan corong untuk menandai area itu untuk memberikan peringatan. Misalnya ini kecelakaan di sini kan, di sekitar area itu ada corong-corong itu gitu kan, menandai ini ada kecelakaan atau perbaikan jalan, jadi orang tidak bisa lewat ke sana. Nah, itu merupakan komunikasi objek nonverbal. Ya, kenapa? Karena tidak perlu dibilang oh ini ada kecelakaan ini, tapi orang tahu oh ini ada perbaikan jalan itu dengan memanfaatkan media tertentu ya, seperti corongnya tadi. Yang kedua itu komunikasi dengan sentuhan. Ya, sentuhan ini biasanya merupakan jenis komunikasi nonverbal yang menunjukkan relasi antara orang yang melakukannya. Misalnya berjabat tangan, berpelukan, memukul kawan kita atau lain-lain itu kan. Jadi kayak itu merupakan nonverbal karena tidak ada kata-kata di sana ya, kita tinggal berjabat tangan, berpelukan. Nah, itu merupakan komunikasi dengan sentuhan. Itu secara tidak langsung itu merupakan komunikasi nonverbal. Nah, yang ketiga itu komunikasi dengan gerakan tubuh. Ya jelas lah ya. Gerakan tubuh kayak misalnya nih kita mendengar informasi di TV kan, itu ada di pojok kanan itu ada orang yang memperagakan untuk orang-orang yang memiliki kekurangan, orang bisu atau orang yang bisa mendengarkan. Orang bisu nggak mendengar itu pasti melihat ke sana biar pesan yang di TV itu kalau kita bagi yang bisa mendengarkan bisa paham, tapi orang-orang yang tidak bisa mendengarkan atau bisu itu tidak paham. Makanya ada orang itu untuk memperagakan menggunakan gerakan tubuhnya untuk menyampaikan informasi dari TV tersebut. Itu kan bisa tersampaikan. Oh, jadi orang yang memiliki kekurangan pun bisa tahu. Contoh komunikasi nonverbal itu ya kayak pertama itu tos gitu, kayak kita tos dengan teman kita gitu kan, tanpa ya tos aja gitu kan. Nah, itu komunikasi nonverbal itu udah komunikasi gitu kan, kayak kita ya mungkin asik sama kawan kita itu salam kenal lah gitu kan. Nah, yang kedua itu udah memeluk seorang. Nah, ya jelas ketika kita memeluk seorang itu kan tidak ada ucapan atau kata-kata mungkin kan, kita memeluk ya itu menandakan kalau kita tuh sayang sama orang itu atau peduli sama orang itu. Ketiga itu bahasa isyaratnya jelas. Bahasa isyarat ini biasanya untuk orang yang bisu tadi ya, mereka menggunakan bahasa isyarat untuk sesama mereka atau sama kita pun untuk kita paham apa yang mereka maksud gitu. Jadi bahasa isyarat itu untuk membuat orang mereka paham atas apa yang mereka bicarakan. Nah, itu nonverbal kan tidak ada kata-kata ucapan, hanya gerakan tangan atau tubuh saja. Mungkin sekian dari saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.